Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa teman sih ya? Nol. Rahim. Cek sono. Cek sono nol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta budaya to ibadah sapa sira Allah yang Gusti Allah. Karena kaya satu menesim iku taro ningali sapa sira Gusti Allah. Baiklah takun maka lamun ora ana sapa sira taro ora sapa sira Gusti Allah. Baiklah monggo satemene Allah iku ya Allah. Menyang sapa kang sing gawe musonat anta butallah laka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Itu hadis yang Nabi berkaitan dengan ihsan. Jadi sendiri agama itu yang pertama adalah Islam, yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan saat itu cukup. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah saat itu. Terus al-insanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di suatu ketika malaikat Jibril itu menemui Kanjeng Nabi membo wong lanang. Nanti membo berapa? Membo kuwi nyerupani utawa dengan wujud seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, kulitnya bersih, memakai pakaian yang sangat putih. Beliau kemudian duduk di depan Kanjeng Nabi, lututnya beliau ditemukan dengan lututnya Kanjeng Nabi, jadi berhadapan.
Tiba-tiba si laki-laki tersebut atau malaikat Jibril itu menanyakan mal iman. Dijawab oleh kanjeng Nabi, al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi lan satu turutin. Kemudian si malaikat atau laki-laki tadi menjawab sodaqta, benar sapa sira. Kemudian ditanya lagi, mal Islam, al istijab Rasulullah, al Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat ila akhirih. Kemudian dijawab oleh malaikat atau laki-laki tadi, sodaqta, benar sapa sira. Pertanyaan terakhir, mal ihsan. Dijawab oleh kanjeng Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian dijawab lagi oleh si laki-laki tadi, sodaqta Rasulullah. Setelah itu kemudian setelah akhir percakapan, malaikat Jibril tadi pergi. Kemudian para sahabat itu heran. Kemudian menanyakan kepada kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, dia itu siapa? Dijawab Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam, dan ihsan. Kembali pada pokok agama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Ini kalau kita jabarkan, iman itu meliputi akal dan ruh serta hati. Kemudian Islam itu meliputi jazak, dan ihsan meliputi perasaan. Nah, akal ruh ini yang menangkap cahaya iman. Maka kemudian muncul ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian Islam itu mengatur tentang ubudiyah, bagaimana berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia maupun alam, atau yang disebut dengan hablum minannas. Hablum minallah adalah ibadah yang sifatnya langsung. Kemudian hablum minannas sifatnya muamalah, langsung atau mahdoh, muamalah ghairu mahdoh. Ini melahirkan ilmu fikih, ilmu syariat. Kemudian ihsan ini yang melahirkan atau mengatur tentang akhlak, sehingga orang berperilaku. Karena di sini beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kalaupun kita tidak bisa melihat, maka Allah akan melihat. Maka segala tindakan kita, perilaku kita merasa diawasi atau dijaga oleh Allah, sehingga perilaku kita perlu hati-hati. Ihsan inilah yang kemudian melahirkan ilmu tasawuf. Jadi akidah, syariah, dan tasawuf adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam agama. Jika hanya akidah dan muamalah saja, maka akan melahirkan orang-orang radikal yang gampang mengkafirkan, yang gampang mensyirikkan.
Tasawuf dan fikih saja tanpa akidah bukanlah Islam, bukanlah mukmin. Fikih saja tanpa tasawuf itu pun kering, tidak ada makna. Betul, sholatnya sah menurut fikih, tetapi tidak ada rasanya di dalam bersolat, misalkan. Nah, maka ketiga elemen ini harus bisa sejalan, tiga-tiganya harus dilakukan. Misal ketika kita sholat, akidah kita sholat hanya menghadap Allah. Fikih atau syariatnya yakni diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan berbagai gerak-geriknya. Saat kita sholat, menghadirkan hati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah dan dilihat oleh Allah, maka disinilah ihsan. Nah, maka ketika-tiganya dilakukan, maka itulah disebut dengan ibadah yang sesungguhnya. Sehingga sholatnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ketiga komponen ini tidak bisa dilepas, termasuk ajaran tasawuf. Salah satu klan atau salah satu sub dari ajaran tasawuf adalah thariqat. Thariqat adalah jalan untuk menapaki menuju keridhaan Allah. Orang yang berjalan di atas jalan ini namanya suluk, atau orang yang sedang menapaki jalan. Jalannya adalah thariqah, suluk adalah cara, salik adalah mereka yang ngambah. Maka ketika ada kaum atau golongan yang mengharamkan tasawuf, maka dipastikan dia bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun dirinya mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perlu kita pahami. Nah, ketiga komponen itu, baik akidah, kemudian fikih atau muamalah syariat, dan tasawuf, ini pun ada yang jalan dengan ajaran Rasul dan ada yang tidak, yang sejalan, atau bisa dikatakan ketiga komponen itu ada yang ekstrim dan ada yang tawasud. Yang tawasud inilah yang kemudian dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang tidak sejalan adalah akidah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Misal ajaran yang dibawa oleh Khawarij, oleh Syiah. Satu contoh Syiah. Syiah itu ada kalanya Syiah Tafdil, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Ghulu. Syiah Tafdil masih moderat, mending moderat. Artinya masih menganggap atau masih mengakui 3 sahabat sebelum Ali. Tetapi Syiah Rafidhah itu tidak mengakui keberadaan 3 sahabat sebelum Ali. Tidak, artinya tidak mengakui beliau-beliau ini sebagai khalifah. Nah, yang lebih parah adalah Syiah Ghulu.
Hulu itu sampai mengkultuskan Sayyidina Ali. Bahkan yang mereka menganggap yang semestinya menjadi nabi adalah Sayyidina Ali, bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tergolong Syiah yang hulu. Ini kan secara akidah sudah melenceng dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Belum lagi Syiah Khawarij. Khawarij ini adalah mereka yang keluar dari barisan Ali dan juga mereka yang tidak berpihak dari golongan Muawiyah. Mereka ini menganggap Sayyidina Ali dan golongannya sebagai kafir. Demikian pula dari golongan Muawiyah dan sahabat-sahabatnya itu juga sebagai kafir. Ini tidak sejalan. Sementara dalam hadis Rasul, para Sayyidina Ali ini merupakan as-sabiqun al-awwalun. Sementara as-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Nah, orang-orang Khawarij yang datang belakangan kok berani-beraninya mengkafirkan Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali adalah as-sabiqun al-awwalun. Ini sudah melenceng dari ajaran atau akidahnya Rasulullah. Demikian dengan yang lain, sampai pada akhirnya ada satu golongan yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, mengkonsepsikan tentang akidah yang disarikan dari berbagai pihak, dari berbagai sumber, yang sejalan dengan hadis Rasulullah atau ajaran Rasulullah. Maka muncul akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dan akidah Asy'ariyah Maturidiyah inilah yang lebih dekat dengan ajaran Rasulullah, sehingga kedua akidah ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya sesuai dengan perkataan Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Itu akidah. Kemudian syariat atau fikih. Fikih itu ada yang ekstrim, ada yang moderat. Yang ekstrim misalkan Imam Dhahiri. Salah satu keekstremitasnya adalah memaknai atau menafsirkan la yamassahu illa mutahharun. Mutahharun atau suci di dalam persentuhan, atau lebih pasnya lagi persentuhan kulit laki-laki perempuan menurut Imam Dhahiri adalah dimaknai dengan jimat atau hubungan laki-laki dan perempuan. Ini kan ekstrim. Artinya menurut Imam Dhahiri, meskipun persentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya, kalau tidak sampai terjadi jima, maka dia masih suci. Itu menurut Imam Dhahiri. Sehingga di dalam konteks fikih ini, mayoritas atau as-sawadul a'dham kurang menerima. Yang diterima oleh as-sawadul a'dham adalah a'immatul arba'ah, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Kenapa keempat orang ini atau keempat imam ini adalah mereka sangat berhati-hati. Mereka sangat berhati-hati di dalam mengambil hukum, yakni berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Bahkan Imam Ghazali saja ketika hendak mentasbihkan dirinya sebagai madhab,
atau mendirikan malaikat itu langsung didukani oleh Kanjeng Nabi. Suatu ketika Imam Ghazali itu bermimpi memasuki sebuah gedung dan masuk ke gedung itu masih ada 4 orang, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal itu masuk dengan pintunya sendiri-sendiri. Dari Imam Ghazali ini masuk dengan pintunya sendiri tapi tidak bisa keluar karena pintu keluarnya tidak punya. Sehingga ini merupakan tamparan keras ketika didukani oleh Kanjeng Nabi, tidak usah mendirikan mazhab sendiri. Akhirnya Imam Ghazali itba kali mazhab Imam Syafi'i. Dan keempat imam inilah yang diakui oleh as-sawadul a'dham atau golongan terbanyak. Kemudian tasawuf atau yang berkaitan dengan rasa tadi. Banyak aliran tasawuf baik yang ekstrim dan moderat. Aliran tasawuf yang ekstrim diantaranya aliran yang dibawa oleh Al-Halaj, yang dibawa oleh As-Suhrawardi, yang dibawa oleh Sinten Malaikada. Al-Halaj memunculkan ajaran Al-Ittihad atau dalam bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Ini menurut As-Sawadul A'dham bagi orang tertentu mungkin pas cocok, tetapi bagi orang awam ini justru berbahaya. Maka ini tidak dipilih oleh Sawadul A'dham. Yang dipilih tasawuf yang pas adalah tasawuf yang memajukan ajaran hukum Kanjeng Nabi. Artinya tetap berdasar pada syariat, bukan hanya sebatas hakikat makrifat saja tanpa ada sebuah syariat. Karena tasawuf selain Imam Ghazali dan Imam Junaid itu banyak terkontaminasi oleh ajaran filsafat seperti filsafatnya Ibnu Rus, bahkan filsafatnya Aristoteles. Sehingga tasawuf yang diakui oleh Sawadul A'dham atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Panjenengan bisa melihat bagaimana karakter tasawufnya Imam Ghazali yang selalu memadukan antara ajaran syariat dan ajaran hakikat maupun ma'rifat. Jadi atau yang sering disebut dengan tasawuf akhlaki. Karena tasawuf itu ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Dengan kata lain bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah menganut pahamnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di dalam fikihnya atau syariatnya menganut pahamnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hanbal. Serta di dalam tasawuf menganut paham Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Itulah kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam konsepsi baik akidah, kemudian syariat atau fikih, kemudian tasawuf, tidak bisa lepas
dari yang namanya ijtihad. Karena mengingat lahirnya ilmu fikih, lahirnya ilmu akidah, lahirnya ilmu tasawuf itu tidak sezaman dengan Kanjeng Nabi, tetapi di zaman tabi'in dan seterusnya. Sehingga untuk menjaga kemurnian butuh ketelitian, butuh sanad yang tersambung. Ya, butuh sanad yang tersambung. Maka timbul yang disebut dengan madhab. Ya, dengan istihad itu maka muncul yang namanya madhab. Maka ada madhab di dalam akidah, madhab di dalam fikih, madhab di dalam tasawuf. Ajaran madhab inilah yang kemudian merupakan hal yang tidak dipisah pula dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak bisa untuk memahami Islam, Al-Quran dan hadis langsung mengacu pada sumbernya Quran dan hadis saja, tidak. Karena mengingat untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh perangkat ilmu yang banyak. Misal untuk memahami Al-Quran butuh yang namanya ilmu ulumul Quran, butuh ilmu bahasa atau ilmu nahwu, butuh ilmu balaghah, mantiq, tafsir. Apalagi untuk ilmu hadis juga butuh ilmu ulumul hadis, mustalahul hadis dan sebagainya. Sehingga kita tidak semata-mata langsung serta-merta memahami Quran dan hadis. Kita kembali pada Quran dan hadis. Maca Quran karo hadis kadang bisa belepotan kok. Kampanye seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai umat yang awam, tentu yang paling tepat adalah taklid. Meskipun bagi mereka yang bisa memahami, taklid itu tidak dibenarkan. Apa sih yang disebut dengan taklid? Taklid itu memahami agama, mau jari kiai, jari. Nah, bagi kita orang awam ya levelnya itu. Levelnya itu. Contoh ketika saya membacakan kitab ini kan, kalau musonifu tahu sapa musonef, berarti kan jarene Imam Musonef, jarene kitab niki. Berarti kan saya tidak istihad tetapi taklid. Ya. Tetapi bagi mereka yang punya kemampuan lebih boleh beristihad, tetapi sekali lagi untuk bisa memperoleh kebenaran istihad itu butuh kedalaman di dalam pemahaman. Itu maka ajaran madhab itu tidak bisa lepas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada orang yang mengatakan, apalagi sampai mengkafirkan tentang mengkafirkan imamul madhab, dipastikan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga banyak. Bahkan lebih ekstrim lagi mengkafirkan Al-Ghazali, mengkafirkan Imam Syafi'i, ini kan ekstrim. Koyo-koyo dia ngerti 100% apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini kembali pada kalimat anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah ihsan, ajaran ihsan, yakni beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kamu ini melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ketika Allah melihat kita selayaknya ya seperti apa? Mestinya harus bagaimana? Kan begitu. Wong awake dhewe didelok di pandemi hari dat sing mau poso kok. Ya mestinya kita menunduk, mestinya kita tawadhu, ngasor, semeleh, mestinya seperti itu.
Dan jika ajaran ihsan ini kok terpatri dalam hati kita, maka pasti segala tindakan kita itu penuh dengan kehati-hatian. Awake dhewe arep narik kabel mikir yo lah Gusti Allah kowe sing mandengnya aku mosok lekadak iki karo nggo kabel lembar bengak. Ya. Sementara awake dhewe diawasi Gusti Allah. Diwehi rezeki Gusti Allah tapi kon ibadah kok ora gelem dan sebagainya. Pasti akan jadi orang yang tunduk. Nek awake dhewe sudah meyakini bahwa Gusti Allah itu mirsani awake dhewe. Hadza utawi kilah setengah, hadza utawi kilah mau kabeh. Min jawami kalimihi saking kira-kira kalimah Nabi kan ngumpulaken lelakone agama. Artinya kalimah ini mengumpulkan perilaku agama. Liana karena satu menek kelakuan iku syamilah mengku apa hadza min jawami kalimi maqamal musyahadah ing maqam musyahadah wa maqamal muraqabah lan maqam muraqabah. Ngibadah marang Gusti Allah seakan-akan awake dhewe niku mirsane Gusti Allah nek ora kok yakin utawa ngrasa bahwa dhewe iki didelek dening Gusti Allah, dipandeng dening Gusti Allah. Kalau sudah merasakan seperti itu, berarti orang tersebut sudah naik dalam makom musyahadah atau makom muraqabah. Makom musyahadah itu apa? Makom musyahadah itu makom menyaksikan. Makom menyaksikan. Bagaimana tidak menyaksikan? Ketika kita beribadah kepada Gusti Allah kok meyakini dalam hati bahwa kita itu sedang menghadap Allah, Allah sedang melihat kita. Maka hati ini kemudian tunduk. Kalau sudah betul-betul musyahadah atau syahadah atau saksi menyaksikan, ya hati ini betul-betul tunduk. Ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat niku adalah kalimat ketundukan. Inna sholati sak temene salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan uripe ingsun wa mamati lan matine ingsun iku lillahi kadue Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Itu bentuk pernyataan tunduk marang Gusti Allah. Nah, kalau sudah seperti itu maka masuk pada makom muraqabah atau makom bebisikan itu curhat kali Gusti Allah. Merek mendekat mau pati-pati gelem curhat ini mesti di hubungan spesial ya. Dengan kok arep curhat mesti dipilah-pilih orang saben wong dicurhati ya, saben wong dicurhati yo padha karo setengah tapi nek pengen arep curhat biasanya dipilih orang-orang artinya punya kedekatan. Makom muraqabah adalah makom kedekatan seorang hamba kepada Allah. Makom muraqabah ini juga bisa kita latih. Caranya bagaimana? Caranya yo DP marang Gusti Allah. Setiap kita itu kan pasti punya masalah. Baik masalah yang ringan atau masalah yang berat. Baik masalah urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Maka untuk melatih muraqabah kita, jangan pernah kita mengeluh kepada sesama manusia, tapi ungkapkan isi hatimu di hadapan Allah.
ungkapkan isi hatinya panjenengan di hadapan Allah, terutama di saat kesendirian. Orang-orang sudah pada tidur, panjenengan bangun. Neng kono karo orang kudu salat, orang kudu. Ya. Panjenengan keluar rumah jam 2, jam setengah 3. Karo itu bal karo mikir ke dosane, karo mikir ke ciptaane Gusti Allah. Itu luar biasa. Itu masuk murokokah. Orang kudu kok sembahyang terus wiridan akeh. Wiridan akeh ku wong nembe maca Allah dengur. Ya iso murokokah. Tapi kalau sambil udutan bal mandeng nduwe pikir meneh ya Allah. Ternyata masalah kok rumit teman Gusti. Mugi panjenengan paring solusi sing terbaik ya Allah. Terus nengono istighfar sampai kemudian kok bisa melulu, kan luar biasa. Tidak harus sholat, tidak harus. Nah, itu latihan yang paling sederhana. Nah, sing rada berat itu torikot. Bayanu dzalika wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menarik pun dari sepanjang teman naik ketawa. Paham aku potongannya. Nggak narik kabel ambu. Al-Fatihah. Iya kan aku ya ya Rabbana Allahumma fa'alna bima 'allamtana Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa afu minkum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.